Oke, oh Mbak Ratna langsung nge-record kemari ya? Mbak Ningrum, Ya, gimana? kalau misalnya ini kan nanti kan kalau misalnya Mbak Ningrum pindah ke room sebelah, itu kan recordingnya kan langsung mati tuh. Heeh. Jadiin aku co-host aja. Oh iya benar. Oh harus Destika, ntar aku bilang Destika ya. Oh ya ya, nanti Destika masuk dulu atau aku keluar dulu nanti kabarin aja ya. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman kita semua yang di sini masih kurang 2 ya untuk fasilitatornya kira-kira yang bersedia siapa nih? Tuh kan. Biasanya kalau misalnya dituju kayak gitu atau ditanya kayak gitu gak ada yang mau tuh biasanya. Sebentar, ini kita tunggu aja nih, Dedi. Saya deh fasilitator, Mas. Siap, siapa Rudi? Ini tapi masih nunggu Mas Dedi sama Mbak Nani. Ini dari tadi masih belum join. Kita baru 8 ya, harusnya Ya, 10 ya. Oke, terus kemudian yang untuk asisten fasilitator satu siapa? Mbak Santi katanya. Mas siapa? Mas. Mbak Santi. Oh, Mbak Santi. Boleh. Oke, siap. Terus kemudian asisten fasilitator 2. Mas Dedi. Masih dicoba ya. Cuman Mas Dedinya masih belum masuk Tanggamu nih. peserta FKP aja tanggamu. Atau Mas Febri, ini Mas Dedinya belum ada nih. Mas Febri jadi ini deh Aspas 2 ya. Oke, terus kemudian yang untuk administratornya perlu nggak ya? Karena kan kita Nah itu administrator enak ya. udah selesai ya, waktu FKP udah selesai ya. Untuk yang ini kita coba deh buat Manda nanti untuk sebagai notulensi juga ya. Manda. Siap, Bang. Oke, mantap. Oke deh kalau begitu ini Mas Dedi sudah masuk nih. Dedi cek suaranya dulu, Dedi. Dedi. Oke deh. Ini kayaknya Mas Dedi sudah bergabung. Sebentar. Halo. Oke, cocok. Mbak Nani udah masuk juga ya. Mbak Nani fasilitator bisa itu. Sip. Mbak Nani. Pak Rudi aja dulu jadi fasilitatornya. Nanti gantian kalau Mbak Nani. Mbak Nani sebagai ini juga nih. Pamat dulu, pamat. Jangan panggil saya. Jangan kayak gitu loh Mbak Nani. Mbak Nani kan sebagai yang Mbak Nani Pak RT aja. Bu RT. iya Pak Wih, RT-nya. ini lagi nguber dokumen kuning ini. Jangan, bentar aja. Oke, ini belum ya? Mbak Destika belum bisa jadiin co-host ya Mbak Destika? Iya, nggak bisa nih. Oh ya udah kalau gitu aku ke main room sebentar nanti ketemu di main room aja ya. Destika, Iya, ya, semangat. oke. Oke. Apa, Om Deddy? Destika, Desi, Ya. tanggal 10, 11, 12 lo harus membantu Selatan. Kalau tidak, Hah? awas lo ya. Ih, AI kan lo di provinsi. Des, jangan hilang ya, Des. ya, Bu. Ya kan lo dirimu di provinsi, aku juga ke provinsi, kita ketemuan ya. Bantuin aku ya. Ya, oke. Oke, makasih Destika cantik. Desli, diem.
Oh diam ini. Si Ipanya lagi keluar nggak tahu ngapain, dia jalan-jalan dulu. Udah dibagi ininya, tugasnya. Ya, Ipan udah sih, lah itu tuh dia datang. Oke, baik. Tadi udah dipilih ya fasilitatornya Pak Rudi, asisten fasilitator 1 itu Mbak. Udah siap semua? Mau diulang lagi? Kayaknya udah oke ya. Jadi bisa dimulai ya. Berarti silakan Pak Fasilitator untuk memulai acara kita hari ini. Kami serahkan kepada Bapak Yopi. Ya, Suaranya kurang jelas nih, saya sorry ya, ininya nggak bisa masuk nih, error. aman kok suaranya. Perlu share screen apa gimana nih? Nggak perlu ya? Nggak usah lah ya. Boleh lah, Ya. kalau biar bisa kelihatan. Oh, biar bisa kelihatan. Ini ya, kelihatan kan? Oke, kelihatan. Oke. Baiklah, ini para peserta FKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Wabarakatuh. Pagi. Ya, selamat datang di Desa Cinta Damai. Saya mengucapkan terima kasih ya kehadiran Bapak Ibu sekalian, para kepala dusun, tokoh-tokoh masyarakat. Ini ada Pak Hari juga sebagai Pak Ustadz kita. Ya, perkenalkan saya Kepala Desa Cinta Damai, akan menjadi fasilitator yang bertugas memandu kegiatan forum konsultasi publik atau FKP pada hari ini. Nah, saya pada hari ini ditemani oleh, tadi siapa ya aswasnya ya? Aswannya itu Mas Fajar, Pak Fajar sama? Mas Susdi. Oh ya, ya saya ditemani oleh Pak Fajar dan Pak Susdi sebagai asisten fasilitator. Nah, serta lupa tadi adminnya siapa tadi adminnya? Notulen. Administrator. Adminnya Mbak Eva. Oh, Bu Eva, ya. Serta Ibu Eva Nirwana yang bertugas sebagai administrator di kegiatan ini. Nah, sebelum saya menjelaskan tujuan dari kegiatan FKP, terlebih dahulu saya persilakan ya Bapak Ibu memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan jabatan Ibu dan Bapak di wilayah masing-masing. Ayo silakan. Saya persilakan dari ini dulu ya, Mas Fas dulu ya, terus sama yang lain. Memori. Memori. Ditangkap Babin nanti. Ada ya prememori ya. Ya kalau gitu. Ya. Oke lah ya, anggap sudah perkenalan gitu kan. Prememori tadi. Baiklah Bapak Ibu. Jadi pemerintah ini telah melakukan pendataan ya, pendataan Aulrek Sosek tahun 2022 oleh teman-teman BPS ini. Kegiatan ini dilakukan karena masih terbatasnya data sosial ekonomi Nggak bisa direcord. yang mencakup seluruh penduduk untuk menentukan target program pembangunan, serta sebelum terlaksananya kontrol kualitas data dan ketepatan waktu pengakhiran data tersebut. Data hasil pendataan Aulrek Sosek akan dijadikan acuan pemerintah untuk menyusun dan melaksanakan program terkait sosial. Kegiatan pendataan Aulrek Sosek telah dilaksanakan
kemarin ya, Bapak Ibu, tanggal 15 Oktober sampai 14 November 2022 terhadap seluruh warga di Indonesia, semua tanpa terkecuali, yang bertujuan untuk mendorong percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, integrasi program, dan menuju satu data Indonesia. Kemudian secara khusus, tujuan Reksosek sendiri adalah untuk menangkap dinamika perubahan kesejahteraan masyarakat sebagai rujukan untuk integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi dan untuk meningkatkan pelayanan publik. Ya. Mungkin itu. Oh, bentar. Lanjutannya mana tadi? Oh, ini. Kegiatan Reksosek terbagi menjadi 3 bagian ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pertama, akan ada verifikasi keluarga. Kedua, pendataan keluarga. Dan ketiga, FKP yang saat ini akan kita laksanakan bersama. Nah, pelaksanaan FKP adalah bentuk pelibatan Bapak Ibu sekalian untuk secara bersama memeriksa dan memverifikasi daftar keluarga hasil pendataan dalam pertemuan ini. Kemudian selain itu akan dilakukan konsultasi dengan Bapak Ibu sebagai tokoh komunitas wilayah ya Desa Cinta Damai kita ini mengenai ketepatan hasil pemeringkatan kesejahteraan keluarga berdasarkan hasil pendataan awal yang kemarin. Nah, kemudian output yang diharapkan dari kegiatan FKP ini adalah kesepakatan antara semua ketua RT di masyarakat mengenai tingkat kesejahteraan keluarga di masing-masing daerah. Jadi kesepakatan kita bersama. Kemudian Bapak Ibu sekalian dimohon memeriksa peringkat kesejahteraan keluarga pada daftar yang nanti dibagikan oleh petugas FKP ya. Bila ada perbedaan antara hasil pendataan dengan kondisi nyata, yang mana Bapak Ibu dapat memberikan rekomendasi beserta catatan pada kolom yang telah disediakan di belangkonya. Rekomendasi tersebut akan menjadi perhatian kami pada pemutakhiran data yang akan datang. Oleh karena itu, kami sangat berharap Bapak Ibu memeriksa daftar, itu ada namanya ya Pak Bu, ini Kepala Dusun, Kepala Dusun. Daftar Reksosek 22 FKP diperiksa sebaik mungkin untuk menghasilkan daftar keluarga yang sesuai. Kemudian daftar Reksosek 22 FKP dan berita acara merupakan dokumen rahasia. Ini perlu ditegaskan. Jadi nantinya Bapak Ibu itu tidak diperkenankan melakukan penggandaan, dokumentasi, foto-foto, atau meminjam dokumen di luar forum FKP ini. Sebelum mulai pemeriksaan daftar keluarga, maka akan dijelaskan terlebih dahulu seperti apa sih tata cara pemeriksaannya, pengisian pada daftar Reksosek 22 FKP tadi ya oleh asisten fasilitator ya. Bapak Ibu dapat menyimak penjelasan rekan saya, asisten fasilitator ini melalui dokumen praga yang akan ditampilkan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai fasilitator kepada asisten fasilitator. Dipersilahkan untuk bisa menjelaskan bagaimana cara pemeriksaan, tata cara pengisian dari daftar Reksosek 22 FKP kepada para kepala dusun kita ini di Desa Cinta. Saya persilahkan pada asisten fasilitator. Pak Asisten, lagi ke toilet sebentar kayaknya. Sebentar ya Pak. Iya, selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana? Kedengaran? Kedengaran Pak. Halo? Kedengaran Pak. Harus di aman suaranya. Monggo silakan.
terima kasih. Kebetulan asisten satu yang pertama Mas Fajar kebetulan kayaknya masih ada yang didiskusikan dengan Oh teman iya, yang lain. Jadi betul, betul, betul. mungkin saya bisa memulai ya, Silakan teman-teman. Pak, mungkin Pak Fajar lagi nyiapin dokumen ini Reksoseknya nih buat kepala dusun. Ya, halo. Ya, halo, Ya. silakan Pak Rusdi. Oke, terima kasih Bapak Fasilitator, Kepala Desa Cinta Damai. Sebelum kami menjelaskan tata cara pengisian daftar Reksosek 2022 FKP, kami mungkin akan membagikan daftar Reksosek FKP menurut wilayah tugas Bapak Ibu sekalian. Untuk teman saya asisten fasilitator silahkan untuk membagikan daftar tersebut. Ya, tolong teman Mas Fajar bagikan daftar-daftar Reksosek FKP-nya. Kami harapkan Bapak Ibu dengan seksama mendengarkan penjelasan tata cara pengisian daftar Reksosek 2022 FKP. Silahkan menyimak dokumen peraga di depan. Ini saya anggap Bapak-Bapak dan Ibu sudah menerima daftar Reksosek FKP-nya ya. Sebelumnya perlu Sudah diperhatikan. terima. Udah, Pak Ari sudah menerima Sudah. sesuai dengan wilayahnya. Pak Johan RT 2 sudah menerima juga ya? Sudah, Pak, sudah. Oke, terima kasih. Kalau untuk Bu Herni saya percaya karena mereka sudah membawa dokumennya langsung tadi ya. Sebelumnya perlu diperhatikan bahwa data yang disajikan adalah berdasarkan hasil pendataan tanggal 15 Oktober sampai 14 November 2022. Jadi Bapak Ibu diminta memeriksa dengan membandingkannya terhadap kondisi warga Bapak Ibu pada rentang waktu tersebut. Setelah pemeriksaan dilakukan, Bapak Ibu diminta untuk menandatangani hasil pemeriksaan daftar Reksosek 2022 FKP. Daftar Reksosek 2022 FKP ini terdiri dari 6 blok. Blok 1, blok 2, blok 3, sampai blok 6. Blok 1 itu identitas wilayah satuan lingkungan setempat dan non-SLS, di sini RT ya, terbaginya semuanya. Blok 2-nya rekapitulasi jumlah keluarga, blok 3 berupa catatan, blok 4-nya pernyataan, blok 5A ini keterangan keluarga, 5B keterangan keluarga apartemen atau respon KEVI, kita nggak ada untuk di Lampung Timur ya. Dan blok 6 keterangan keluarga tambahan. Kita mulai dari blok 1 tentang identitas wilayah SLS Bapak Ibu semua. Silahkan diperiksa apakah identitas wilayah yang tercantum dalam dokumen tersebut sudah sesuai dengan wilayah Bapak Ibu sekalian. Berikutnya untuk blok 2, ini untuk mengisi hasil rekapitulasi jumlah keluarga berdasarkan kelompok kesejahteraan dan rekapitulasi keluarga tambahan berdasarkan keberadaan hasil pelaksanaan FKP. Pada blok ini terdiri dari 3 bagian, itu rekapitulasi awal, ini sudah tercetak isiannya semuanya, rekapitulasi hasil FKP, nanti hasil FKP kita ini, dan rekapitulasi jumlah keluarga tambahan hasil FKP berdasarkan keberadaan. Ini rekap dari blok 6. Berikutnya blok 3. Pada blok ini Bapak Ibu dapat mengisi segala informasi terkait verifikasi keluarga dan kelompok kesejahteraan yang dirasa perlu
untuk dicantumkan. Ini untuk yang blok 3-nya. Sedangkan untuk blok 4, pada blok ini Bapak dan Ibu yang melakukan verifikasi daftar Reksosek 2022 FKP mencantumkan nama lengkap dan tanda tangan. Tanda tangan ini sebagai bentuk legalisasi terhadap isian di setiap lembar daftar Reksosek 22 FKP yang telah diverifikasi. Perlu diperhatikan bahwa setiap lembar pada daftar Reksosek 22 FKP harus ditandatangani Bapak dan Ibu. Ini untuk blok 4-nya. Sedangkan blok 5A ini digunakan untuk melakukan verifikasi kelompok kesejahteraan keluarga hasil pendataan awal Reksosek 2022 kemarin. Pada bagian utama blok 5A ini terdapat daftar keluarga yang harus diverifikasi kelompok kesejahteraannya. Bagian ini terdiri dari 9 kolom. Silahkan dilihat kolom 1 sampai dengan kolom 5 ini isiannya sudah tercetak. Sedangkan kolom 3 sampai dengan kolom 5 berisi daftar keluarga hasil pendataan awal Reksosek pada tanggal 15 Oktober sampai 14 November dan tidak boleh diubah atau dicoret. Ini yang kolom 3 sampai 5 ini tidak boleh diubah atau dicoret, dibiarkan sesuai apa adanya yang tercetak. Sedangkan kolom 6 sampai dengan kolom 9 ini diisi oleh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, masih lanjut ya? Oke, masih lanjut ya. Baik, saya mulai dari blok 1. Ini berisi Mau gantian itunya atau Bapak terus? Oh, boleh silakan Pak Oh, Asisten yang asisten selanjutnya. biar ini. Kasihan takut serak nanti. Iya benar. Puasa. Mohonin Mas Fajar untuk menjelaskan yang kolom 1 dan selanjutnya. Terima kasih. Suara saya terdengar ya? Ya, siap. Kirain Iya. free memori lagi. Terima kasih Pak Rusdi. Mohon izin rekan-rekan peserta FKP, saya melanjutkan penjelasan. Kita mulai dari kolom 1. Di kolom 1 itu berisi nomor urut keluarga, itu mulai dari nomor urut yang pertama sampai dengan sejumlah keluarga yang ada di wilayah Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian kolom 2 itu adalah kelompok kesejahteraan. Kolom ini isinya itu ada kode kelompok kesejahteraan yang terdiri dari 4 kode. Yang pertama kode 1 sangat miskin, kode 2 itu miskin, kode 3 rentan miskin, dan kode 4 tidak miskin. Nah, penjelasannya di sini, untuk sangat miskin itu adalah kondisi di mana seseorang sangat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari dan membutuhkan bantuan atau pertolongan dengan segera untuk keberlangsungan hidupnya. Pada kelompok ini, mereka sangat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama untuk makan, sehingga sebagian besar pemenuhannya harus dibantu oleh pemerintah atau orang lain. Orang lain itu bisa anak, orang tua, saudara, atau tetangga. Jadi kalau kita perhatikan di sini, sangat miskin kata kuncinya adalah mereka punya ketergantungan yang besar terhadap pemerintah atau pihak lain. Nah, di sebagian wilayah ada kondisi yang umumnya disebabkan karena minimnya penghasilan, karena ketiadaan pekerjaan, disertai kondisi pemberat lain, misalnya lansia, janda, disabilitas, atau jumlah ART yang banyak. Kelompok ini umumnya tidak memiliki aset berharga, misalnya motor, perhiasan, atau kulkas, dan rumah, sehingga harus menyewa, mengontrak, atau kos. Kalaupun memiliki rumah, itu kondisinya kurang layak huni, misalnya rusak, sempit, atau berada pada area berbahaya.
sengketa sungai, kolong jembatan, dan lain-lain. Kemudian miskin itu adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti sandang, pangan, dan perumahan. Contohnya di sini, ada suatu keluarga dalam satu hari hanya mampu memenuhi kebutuhan makan keluarganya untuk 1 atau 2 kali saja, atau dapat memenuhi makan 3 kali, namun itu hanya cukup untuk 4-5 hari saja dalam 1 minggu. Selain frekuensinya yang tidak bisa dipenuhi secara penuh, kelompok ini juga tidak mampu memenuhi kebutuhan makan dengan porsi dan gizi yang seimbang. Kondisi ini umumnya disebabkan karena kurangnya penghasilan, karena pekerjaannya misalnya tidak tetap, atau bahkan pengangguran ya. Kelompok ini umumnya tidak mempunyai aset berharga, mobil, perhiasan AC, dan rumah, sehingga harus menyewa atau mengontrak kos. Kalaupun memiliki rumah, itu kondisinya kurang layak huni karena rusak, sempit, atau berada pada areal yang berbahaya. Kemudian berikutnya itu rentan miskin. Adalah kondisi di mana seseorang dengan situasi rentan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Pada kelompok ini, mereka dapat berubah status menjadi miskin ketika ada guncangan tertentu, misalnya sakit, kehilangan pekerjaan, atau kenaikan harga bahan-bahan pokok. Kelompok ini umumnya memiliki aset seperti motor, kulkas, atau hewan ternak dalam jumlah yang terbatas, misalnya 1 ekor ternak besar. Sekalipun demikian, kelompok ini rentan menjadi miskin jika ada perubahan kondisi sosial ekonomi, misal kenaikan harga komoditas pokok, pangan, listrik, bahan bakar, peningkatan pengeluaran, anak sekolah, jumlah ART-nya bertambah, atau berkurangnya pendapatan, omset menurun, jam kerja berkurang, dan sebagainya. Kemudian kondisi berikutnya, tidak miskin adalah kondisi di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti pangan, sandang, dan perumahan secara rutin tanpa kesulitan apapun. Contohnya, pada kelompok ini memiliki rumah layak huni dan aset berharga seperti mobil, perhiasan, AC, hingga sejumlah ternak besar lebih dari 1 ekor. Itu penjelasan tentang kelompok kesejahteraannya pada kolom 2. Kemudian kita lanjut ke kolom 3, itu berisi nama kepala keluarga. Bapak, Ibu diharapkan memeriksa isian pada kolom ini sesuai dengan dokumen yang dimiliki. Nah, isian pada rincian ini tidak boleh diubah atau dicoret. Berikutnya kolom 4, itu berisi nama anggota keluarga lainnya. Pada kolom ini terdapat 1 atau 2 nama anggota keluarga lain yang tinggal di keluarga tersebut. Kolom ini kita gunakan untuk identifikasi keluarga, terutama kalau ada nama kepala keluarga yang sama. Isian pada rincian ini tidak boleh diubah atau dicoret. Kemudian kolom 5 itu adalah alamat keluarga. Alamat keluarga itu tidak boleh diubah atau dicoret. Kita biarkan sesuai dengan yang tercetak pada dokumen. Berikutnya, kolom 6 sampai dengan kolom 9 ini yang harus diisi oleh Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau kita perhatikan di dokumen, di kolom 6 itu adalah persetujuan terhadap kolom 2. Kolom 2 itu adalah kelompok kesejahteraan ya, mulai dari 1 sampai dengan 4 tadi. Nah, untuk kolom 6 ini isiannya sendiri ada 3 pilihan jawaban. Yang pertama ada tanda V atau tanda checklist, itu artinya setuju ya. Bapak dan Ibu sekalian sepakat bahwa kelompok kesejahteraan keluarga tersebut sesuai dengan kelompok kesejahteraan yang tertera pada kolom 2. Jika kolom 6 terisi tanda V, maka proses verifikasi langsung dilanjutkan ke keluarga berikutnya. Kolom 7 dan seterusnya tidak perlu diisi. Ini kalau di kolom 6-nya kita memilih tanda V atau setuju, tanda checklist ya. Kemudian kalau di kolom 6-nya itu kita isi tanda X atau tidak setuju, itu artinya Bapak atau Ibu kalian tidak sepakat dengan pengelompokan kesejahteraan keluarga yang tertera pada kolom 2.
Apabila kolom 6 diisi dengan tanda X, maka Bapak dan Ibu sekalian harus mengisi kolom 7 sampai dengan kolom 9. Nanti kita bahas ya, kolom 7 sampai dengan 9-nya. Kemudian pilihan jawaban berikutnya untuk kolom 6 adalah tanda strip, artinya tidak berpendapat. Bapak dan Ibu tidak memberikan persetujuan apapun terhadap kelompok kesejahteraan keluarga yang tertera pada kolom 2. Nah, untuk yang tanda strip ini, itu cakupannya adalah keluarga yang tercantum dalam daftar, tetapi ketua atau pengurus SLS atau non-SLS itu dia tidak kenal dengan nama yang tercantum pada kolom 3 gitu ya. Keluarganya nggak tahu. Kemudian keluarga yang tercantum dalam daftar sudah pindah seluruhnya dari SLS tersebut. Jadi kalau ada keluarga yang sudah diisikan dengan strip ya di kolom 6-nya. Atau seluruh anggota keluarga yang tercantum dalam daftar yang tercetak itu sudah meninggal semua. Atau misalnya ada yang tinggal sendiri dan sudah meninggal, maka di kolom 6-nya kita bisa isikan tanda strip. Nah, pengisian tanda strip ini wajib dilakukan jika keluarga sudah pindah atau meninggal pada saat pelaksanaan FKP. Jika kolom 6 kita isi dengan tanda strip, maka lanjutkan pengisian di kolom 9. Kolom 7 dan kolom 8 tidak perlu diisi. Ganti pemain ya. Haus nih. Ganti pemain ada ya. Lama-lama haus. Gimana nih Mas Yosep, gantian? Mau yang 2 asfas apa mau ganti yang lain? Kayaknya ganti yang lain kayaknya. Karena ini lumayan banyak juga ya. Udah disiapkan coffee break Mas Fajar tuh, silakan ngopi. Kalau ini gantian aja kayaknya ya. Silakan dilanjut Bapak Ibu. Saya lanjutin ya Pak. Iya deh jauhan. Nggak bisa share screen. Lihat punya Pak Fajar aja kali ya. Ada yang Iya, nggak apa-apa, saya bantu. Oke, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya terkait dengan isian kolom 7. Kolom 7 ini diisi apabila Bapak Ibu sekalian tidak sepakat dengan kelompok kesejahteraan yang tercantum di kolom 2. Bapak Ibu harus mengisikan kode kelompok kesejahteraan yang kodenya itu antara 1 hingga 4 yang sesuai untuk keluarga tersebut. Cara pengisian kolom ini adalah dengan menuliskan kode kelompok kesejahteraan baru antara 1 sampai 4 di kolom 7. Kemudian mencoret kode kelompok kesejahteraan di kolom 2 dan menuliskan kode kelompok kesejahteraan yang baru di sampingnya. Misalkan pada daftar Exosek 22 FKP, keluarga aktif berada pada kelompok kesejahteraan 1, sangat miskin. Pada saat FKP, Ketua SLS atau Ketua RT menyatakan tidak sepakat jika keluarga aktif ini dimasukkan kelompok sangat miskin. Menurut Ketua SLS, keluarga aktif seharusnya masuk kelompok 3 atau rentan miskin. Kemudian terkait dengan kolom 8 adalah nomor urut keluarga acuan. Jika Bapak Ibu tidak setuju dengan kode kelompok kesejahteraan pada kolom 2, maka Bapak Ibu harus memperhatikan kemiripan kondisi keluarga yang dipindahkan dengan kondisi keluarga yang ada di kelompok kesejahteraan yang baru atau keluarga acuan. Kondisi yang dimaksud di sini adalah kondisi sosial ekonomi yang bisa dilihat dari sisi pendapatan, perumahan, pendidikan, pekerjaan, dan lainnya. Bapak Ibu mengisi kolom ini dengan cara menuliskan nomor urut keluarga dari kelompok kesejahteraan baru. Keluarga yang bisa menjadi keluarga acuan hanya keluarga yang berada pada blok 5A dan blok 5B. Keluarga yang sudah dijadikan sebagai keluarga acuan, maka kelompok kesejahteraannya tidak boleh berubah. Jika dalam daftar Exosek 22 FKP, kelompok kesejahteraannya tidak lengkap, hanya 1 atau 3
hanya 1 hingga 3 kelompok kesejahteraan. Kemudian ada keluarga yang pindah ke kelompok kesejahteraan yang kosong, tidak ada di dalam daftar Exosek 22 FKP. Maka nomor urut keluarga acuan pada kolom 8 diisi dengan tanda strip. Selanjutnya, misalnya pengisian di kolom 8 pada daftar Exosek 22 FKP, keluarga aktif berada pada kelompok kesejahteraan 1 atau sangat miskin. Pada saat FKP, Ketua SLS menyatakan tidak sepakat jika keluarga ini dimasukkan kelompok sangat miskin. Menurut Ketua SLS, keluarga aktif seharusnya masuk kelompok 3 atau rentan miskin. Pada kelompok 3, menurut Ketua SLS, kondisi keluarga aktif mirip dengan kondisi keluarga Suherman yang berada pada nomor urut 12 pada daftar Exosek 22 FKP. Sehingga pada kolom 8 untuk keluarga aktif dituliskan 12. Kemudian terkait isian kolom 9 adalah keterangan atau alasan. Bapak Ibu mengisi kolom 9 jika yang pertama, Bapak Ibu tidak berpendapat mengenai kelompok kesejahteraan keluarga. Perhatikan kolom 6, itu kalau tidak berpendapat isinya strip ya. Kemudian Bapak Ibu harus menuliskan keterangan yang menjelaskan hal tersebut di kolom 9 ini. Misalnya keluarga itu pindah, keluarga tidak dikenal, atau seluruh anggota keluarga sudah meninggal. Kemudian kondisi yang selanjutnya, Bapak Ibu tidak sepakat dengan kelompok kesejahteraan yang tercantum di kolom 2. Maka Bapak Ibu harus mengisikan alasan ketidaksepakatan dengan jelas tentang pemindahan keluarga tersebut ke kelompok kesejahteraan yang lain. Alasan ketidaksepakatan yang dapat menyebabkan pemindahan kelompok kesejahteraan dari kelompok atas ke kelompok bawah, misalnya tidak memiliki rumah, hidup hanya dari pemberian tetangga atau saudara, tidak memiliki pekerjaan, hidup sebatang kara, disabilitas, dan lainnya. Adapun alasan ketidaksepakatan yang menyebabkan pemindahan kelompok kesejahteraan dari kelompok bawah ke kelompok atas, misalnya pekerjaan kepala keluarga tersebut adalah PNS, memiliki tanah atau rumah di tempat lain, memiliki 2 mobil, dan lainnya. Pada contoh kasus keluarga aktif ya, misalnya Ketua SLS tidak sepakat bahwa keluarga ini berada pada kelompok 1 atau sangat miskin. Seharusnya keluarga ini masuk pada kelompok 3 atau rentan miskin, karena keluarga ini memiliki usaha bengkel motor yang cukup laris. Pada setiap halaman, Bapak Ibu harus membukukan paraf di setiap halaman daftar Exosek 22 FKP di bagian pojok kanan bawah setelah selesai melakukan verifikasi kelompok kesejahteraan keluarga. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu, di pojok kanan bawah itu harus dibukukan paraf. Berikutnya kita berlanjut ke blok 5B. Blok ini berisi nama-nama keluarga yang berasal dari pendataan di wilayah khusus apartemen, serta keluarga yang melakukan pengisian data Exosek melalui moda KEWI. Struktur kolom pada blok 5B ini sama persis dengan struktur kolom pada blok 5A, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sehingga Bapak Ibu dapat melakukan pengisian pada blok 5B ini seperti tata cara pengisian blok 5A. Berikutnya blok 6. Bagian ini berisi daftar keluarga tambahan yang berasal dari berbagai sumber. Salah satunya adalah data administrasi kependudukan dari Kemendagri. Keluarga yang berada di dalam daftar ini adalah keluarga yang belum melakukan pengisian data Exosek, sehingga harus diverifikasi keberadaan dan tingkat kesejahteraannya. Blok 6. Oke. Berikutnya. Apalagi yang volunteer mau berganti? Masa Babinsanya turun tangan ya? Babinsanya berarti turun tangan dulu lah sementara. Nggak apa-apa ya Mas Arya? Boleh, Sep. Oke, makasih. Makasih. Tapi nggak kelihatan, Sep, ini. Berarti yang cewek dulu nggak dengar suaranya, nggak apa-apa ya, rangkap-rangkap ya yang notulennya ya.
Nah, setuju, Sep. Mbak Herni coba duluan. Nggak kelihatan katanya Mas Arinya, Mbak Herni. Hari ini ngeles aja loh. Notulen aja belum notulen. Iya, notulennya belum ada kegiatan nih. Saya udah merangkum ini padahal. Sampai mana tadi ya? Halaman Sampai blok 12. 6. Ya, sampai halaman ini, Mbak. Di dalam. Ini siapa yang share screen ini? Nih, Mbak. Sampai mana? SJS. Sampai mana? Sampai mana? Sampai atas, baru mulai Oh, Mbak baru Herni. mulai. Oh, di Oke. atas nih. Nah, saya lanjutin ya Pak ya. Nanti honor saya nambah ya Pak ya. Selain jadi notulen, saya juga menggantikan asisten fasilitatornya ya. Nah, sekarang untuk kita lanjut dari blok 6 ya. Nah, di blok 6 ini terdiri dari 9 kolom. Itu ada kolom 1 yang sampai dengan kolom 5 itu berisi daftar nama keluarga yang sudah tercetak dari berbagai sumber. Selain itu, ada di paling belakang itu ada halaman baris kosong yang nanti untuk mengisi tambahan nama-nama keluarga yang belum ada dalam playlist. Nah, untuk kolom 6 sampai dengan kolom 9 itu nanti diisi oleh bapak-bapak dan ibu-ibu peserta FKP. Oke, saya mulai sedikit penjelasan terkait banyak juga nih kolom 1 sampai kolom 9 di blok 6 ini ya. Karena blok 6 ini khusus untuk rumah tangga atau keluarga tambahan ya. Jadi kalau yang belum ada di blok 5 maka nanti kita tambahkan di blok 6 ini. Nah, untuk kolom 1 ini berisi nomor urut keluarga tambahan. Kalau ada keluarga tambahan baru, maka pengisian nomor urut ini melanjutkan dari nomor urut terakhir di blok 5. Jadi nanti setelah selesai perekapan di blok 5, nanti Bapak Ibu kan ngelihat nomor terakhir nih, baru kalau ada tambahan keluarga baru nanti di nomor urut di kolom 1 itu melanjutkan dari nomor terakhir. Berikutnya di kolom 2 itu berisi nama kepala keluarga tambahan. Untuk keluarga tambahan baru ini nanti Bapak Ibu isikan nama kepala keluarga tambahan pada baris kosong yang disediakan. Apabila nanti ternyata keluarga tambahannya melebihi dari lembar yang kami berikan, nanti kita bisa tambah. Nanti kita bisa sediakan lembar tambahan baru. Pada kolom 3 ini isikan NIK atau nomor induk kependudukan. Untuk kolom 3 ini, NIK yang sudah tercantum pada kolom ini tidak boleh diubah. Tapi kalau ada keluarga tambahan baru, maka NIK dituliskan pada kolom ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu peserta sudah sebelumnya kan sudah diminta untuk membawa beberapa berkas-berkas ya. Jadi nanti kalau ada keluarga tambahan baru nanti bisa melengkapi dengan NIK yang daftar dari penduduk di warganya ya. Untuk kolom 4 itu berisi nama anggota keluarga lainnya. Kolom 4 ini sudah tercetak nama anggota keluarga lainnya yang tinggal di keluarga tersebut. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi keluarga terutama jika ada kakak yang namanya sama. Jadi kalau seandainya nanti ada kaitannya dengan kolom 2 sih, nanti kalau ada ini jadi lembar tambahan bantuan apabila nanti kita untuk mengidentifikasinya bila ada nama yang sama kita lihat dari nama anggota keluarga lainnya. Untuk keluarga tambahan baru, tuliskan nama anggota keluarga lainnya berupa nama pasangan atau anak atau anggota keluarga lainnya yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi keluarga tersebut. Jika keluarga tambahan yang baru tersebut adalah keluarga tunggal, maka kolom 4 tidak usah diisi, tidak perlu diisi kalau memang nanti keluarga tambahan tersebut adalah keluarga tunggal. Berikutnya di kolom 5 itu alamat keluarga. Mohon isikan jika nanti
ada tambahan keluarga baru itu alamat selengkap-lengkapnya. Karena nanti pada saat verifikasi kan nanti akan mempermudah untuk mengetahui si keluarga tersebut tinggal di mana. Ini udah ya berarti ya? Kan satu ke bawah Udah lagi gantian ya. sama Mbak Eva aja. Nanti nggak notulennya nggak jalan. Diganti sama Mbak Eva dulu ya Mbak Eva. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Berikutnya untuk kolom 6 sampai dengan 9 yang harus diisi oleh Bapak Ibu adalah yang pertama kolom 6 terkait keberadaan keluarga tambahan yang ada di dalam daftar dan keluarga tambahan baru. Nah, di sini ada 3 pilihan jawaban untuk mengisi kolom ini. Yang pertama yaitu kode 1, ada pada saat pendataan, yang artinya adalah keluarga tersebut terkonfirmasi ada atau bertempat tinggal di wilayah tersebut pada saat periode reksosek, yaitu pada saat pendataan tanggal 15 Oktober sampai dengan 14 November 2022. Jika isian kolom ini adalah kode 1, maka pengisian dilanjutkan ke kolom 7 sampai dengan kolom 9. Oke, kayaknya Mbak Eva, maaf, kayaknya cukup dulu ya sampai sekian ya, nggak harus diselesaikan. Nah, kita masih ada sisa waktu sebelum gabung lagi, sekitar 10 menit mungkin kita akan diskusi ya, apa-apa aja sih yang terjadi ini sampai dengan saat ini, kira-kira seperti apa gitu. Nanti tolong dicatat ya, biar ada masukan. Saya serahkan ya. Oke. Nah, kira-kira pada saat tadi lama gitu kira-kira apa, atau mau ngasih masukan seperti apa sebaiknya, karena kan kita berhadapan dengan masyarakat nih ya, ketua-ketua SLS. Nah, terus dengan seperti ini bentuk penyampaian kita, ada ide-ide nggak apa akan seperti apa, karena nanti yang akan menyampaikan nggak akan bergantian seperti ini kan, asisten fasilitator tentunya. Nah, mungkin ada masukan yang inovatif dari Bapak Ibu sekalian, atau dari praktek ini tuh kendala yang dihadapi seperti apa. Jadi mohon masukannya ya. Nanti minta tolong yang notulennya ya Mbak Eni ya. Terima Yuk, kasih. saya catat nih. Ayo silakan. Mungkin ini Mas Yosef, pada saat Asfas menyampaikan QCard tadi, itu kalau menurut saya sih jangan textbook ya, karena audiensnya kan ketua SLS ya. Nah, tingkat pendidikan kan beragam tuh ya, mungkin ada yang bisa merangkap apa pesan yang di QCard-nya, tapi ada juga yang mungkin disesuaikan nanti pada saat di FKP di desa tertentu gitu. Nah, di FKP tertentu kita mungkin bahasnya lebih sederhana dan langsung to the point ke visionernya gitu. Saran sih, misalnya di Lampung Barat gitu kan, di daerah-daerah tertentu yang di dalam, mungkin kalau kita pakai bahasa yang di QCard ya banyak yang agak sulit tuh nangkep pesannya apa tuh, mau ngapain nih gitu ya. Mungkin Mas Yosef tahu sendiri kan, pernah di Lampung, karena di daerah-daerah tertentu ya sulit kita kalau pakai bahasa narasi yang ada di QCard itu tadi gitu sih. Salah satu ini. Terima kasih Mas Yopi. Ada lagi yang bisa nge-share sama kita? Mungkin bisa pakai yang alat peraga itu ya Pak. Jadi kan illustrasinya lebih jelas gitu, cara ngisinya gitu sih, dengan alat peraga. Alat peraganya maksudnya itunya formnya ditunjukin sekaligus gitu ya? Formnya yang ada di itu kan memang kita di bagian ada alat peraga itu, formnya sudah diisi dan cara pengisian. Oke, bisa tuh ya pelan-pelan ditunjukin. Pokoknya kata Mas Yopi tadi jangan sampai kita lost, karena saya lihat kita aja yang udah ini diterusin kesannya ini ya, apa kalau nanti akhirnya textbook gitu. Letterlek istilahnya ya, akan apa? Entah dia ngerti apa enggak. Boleh tuh yang pakai alat peraga ya, mungkin apa?
ditunjukkan ya ke poin-poinnya, atau tadi yang Mas Yopi bilang jangan sampai dibaca, kalau bisa dihafalin lah lama-lama sambil ditunjukin alat peraganya. Mungkin ada lagi yang bisa kasih masukan? Nambah dikit, Sep. Mungkin itu untuk poin-poin yang penting perlu penekanan yang lebih kali. Pada poin-poin yang penting harus dengan bahasa yang lebih lebih bagus. Pokoknya lebih ditekankan gitu loh. Jadi biar pesertanya paham. Pas yang penting itu dia mendengarkan gitu. Betul. Oke, itu kalau bisa dihafalin, gimana ya, dihafalin sama dipraktekin gitu ya. Kalau bisa ya sekali-sekali dibuka nggak apa-apa, tapi jangan dominan ngeliatin cue card-nya itu ya. Poin-poin penting ini maksudnya Mas Ari yang kayak ngisi-ngisi tadi, ganti, ngerubah gitu, ada penekanan-penekanan khusus gitu ya. Iya, Sep, ya. Terus nggak boleh dirubah. Jadi kalau kesannya sih semua yang ada di situ nggak boleh dirubah ya, kecuali yang kosong kayak gitu ya. Ada nggak yang di situ tuh yang bisanya selain dari kolom 1 sampai 5 itu yang print out di situ yang boleh kita rubah? Oh ada ya, karena tadi isian itunya yang beda, yang dicoret sama kita ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Kolom 2 Diskusinya mungkin ada lagi Bapak Ibu? tata cara pelaksanaan FKP-nya ini ya. Itu maksudnya gimana caranya supaya mau nggak mau kayaknya harus dihafalkan kali ya. Ada lagi nggak cara lain kita bisa baca sebentar terus kita ingat, kita bisa ceritain gitu dengan tidak dibaca satu-satu gitu. Kayaknya nggak ada kalau Mas, udah kecuali agak berumur praktek. gini agak tulalit memang kadang. Kalau dengan praktek biasanya sih lebih cepat hafal sih Mas. Jadi kemungkinan sih mudah-mudahan kayaknya ya, kita kalau harus udah sering sering-sering praktek gitu untuk biar- itu. Ya mungkin di FKP pertama masih agak ini Sep, tapi nanti setelah FKP berikutnya, FKP ketiga, keempat kan sudah hafal tuh aspal. Mungkin yang pertama aja yang agak ini. Tapi saya rasa FKP selanjutnya nanti aspal sudah hafal itu. Nasib ya. Perlu masuk yang lagi dia miskin, dia oh ya sangat udah ya tadi sorry kita ganti ke Mas Haris ya, Mas Haris belum ya, Mas Haris boleh banget dilanjut Mas Haris. Tadi sampai mana ya? Sana ya. Maaf ini di. Oh ya Mas Haris ya ini ya, izin ya Mas Haris ya. Mas Haris izin ya. Ada lagi. Ada lagi sekali Ya semua ya. masukannya. Siapa tahu ada ide-ide yang tersembunyi. Ya semua ya. Sampai berapa tadi? Ini kan kita baru ini ya, belum praktek banget sih ya. Jadi permasalahannya belum kelihatan banget. Cuman yang kebayang itu sih ini loh, pas pada saat pengisian kuesionernya itu, misalnya dia jumlahnya maksimal tuh FKP ada 11 SLS kan ada 11 ketua SLS tuh yang harus kita jelaskan. Nah, terkadang kalau kita jelaskan secara langsung barengan gitu, pada saat isi kita bakal dipanggil-panggil tuh, Pak ini gimana yang ini? Kolom 5 ya? Kolom 12 di kolom. Ya, jadi bisa Ya nggak masuk. sih? Gimana maksudnya yuk? Masuk ya Bu ya? Ya benar juga. Kan FKP nih, mulai nih ya FKP. Kan kita jelasin tuh. Ya kan? Kita jelasin tata cara pengisian. Nah, pesertanya itu maksimal tuh. Nanti 11 ketua SLS atau 12 ketua SLS banyak deh kan. Kan maksimal 12 loh. Nah, dia udah banyak nih pesertanya itu. Nah, pada saat kita jelasin, otomatis kan
ada yang cepet, kan beragam tuh daya tangkap seseorang ya. Nah, pada saat sudah itu, pada saat tahap pengisian kuesioner tadi, masih ada yang nanya nih kan, Pak, ini gimana ya caranya? Sebelah sana lagi yang SLS yang nomor 3. Wah, saya kok masih belum nyambung. Kita kebingungan sendiri kan, harus membagi itu. Apakah nanti metodenya kita bareng gitu, apakah nanti satu-satu atau gimana, itu kan belum ketahuan kan, kita belum praktek. Karena kan kita aja yang sebagai Indah terus Asfas saja pelatihan 2 hari untuk memahami kuesioner itu. Nah, ini kita jelasin ke SLS. Pasti banyak pertanyaan di sana. Bagaimana cara pengisian? Sedangkan petugas hanya ada 2 nih Asfas yang harus dijelasin. Kalau misalkan ketua SLS-nya banyak, kalau dia di FKP itu ketua SLS cuma 5, 4 mungkin nggak terlalu berat. Yang kebayang apabila di desa itu atau di FKP itu SLS-nya banyak, misalnya 11, 12 maksimal. Itu sih yang kepikiran sampai ini gimana ya solusi yang paling pas gitu. Karena kita belum praktek langsung, belum ngerasain langsung. Kalau Mas Gitu. Yogi, kalau misalkan kita punya 2 ya, maksudnya asistennya itu bisa nggak ya, satu nerangin, satu itu kalau yang butuh penjelasan. Tapi saya sih ngebayanginnya tetap akan terganggu sih kalau pada saat ada orang yang nanya terus kita menjelaskan, terus yang satu nanti dipanggil untuk menjelaskan juga. Ya agak terganggu kayaknya ya. Ya mungkin kalau dia jelasin dulu sampai habis nih di Asfas yang pertama gitu ya, menjelaskan dulu sampai habis, sampai selesai itu materi, ngedengerin dulu si ketua SLS, selesai materi di QCAT itu udah dijelaskan semua, baru nih ngisi misalnya. Paling itu salah satu opsi mungkin ya. Terus kan 2 nih Asfasnya nyebar nih, misalkan ada 10 SLS, yang 5 itu dia ke situ, yang satu lagi ke situ. Paling gitu ya. Karena kita belum kebayang langsung sih. Ya Seperti apa nanti kondisi nanti pada saat FKP itu seperti apa. Ya yang pasti ya kurang lebihnya udah mulai kita bisa ini ya prediksi, oh bakal begini nanti. Pada saat Iya kita sih, karena masuk dituntut FKP. mereka harus tahu saat itu juga Harus tahu. sih ya. Iya, saat itu juga harus tahu dan dengan waktu yang Nggak bisa ada terbatas. jeda kan. Dengan waktu yang terbatas, kita harus bisa maksimal nyampein tuh. Berarti ya menurut saya sih poin-poin penting lah, betul tadi kata siapa ya, Mas Ari ya. Poin-poin penting, Mas Ari, ya. poin-poin penting di kuesioner itu yang benar-benar kita sampein, jangan terlalu banyak ini tambahan. Poin-poin penting. Oh, ini kita butuh pengelompokan nih Pak. Kayak Pak RT atau Pak Kepala Dusun atau apa siapa ya. Oh ini ada misalnya 4 kriteria nih Pak. Nih nama-namanya 4 kriteria nih. Yang mau masuk yang kriteria 4 berapa? Siapa aja? Mungkin gitu, langsung to the point. Nggak perlu terlalu ini. Nah, kalau udah mau ngelompokin toh. Nah, ngelompokinnya begini nih caranya nih. Mungkin gitu ya. Lebih taktis aja, nggak terlalu banyak seremonial kayak penjelasan di QCAT tadi. Kalau menurut saya sih karena waktu kita terbatas betul. Banget waktunya kalau udah saya bayangin half day kan. Kalau dia jumlah SLS-nya nggak banyak mungkin bisa lah ya. Pas ketemu yang FKP jumlah SLS-nya banyak tuh. Kita agak kredit. Udah kebayang sih. Iya benar juga sih. Kita serba salah sih kalau andai kata gimana ya enaknya. Ya nanti mungkin bisa diangkat di grup juga. Kan ada grup besar ya. Kalau yang kayak tadi itu gimana kalau poin-poinnya aja gitu. Kalau ngelihat situasi itu dibenerin apa enggak. Mungkin bisa bisa disampaikan ya. Bapak Ibu ya. Nanti pas ada kelompok besar itu kan nanti dibahas lagi. Seperti apa mungkin bisa ada masukan gitu. Apa mungkin kita sampaikan dulu semua, nah habis itu baru diperjelas dengan poin-poin penting itu supaya nggak kesalahan. Cuman waktunya jadi lama. Iya, karena gini Mas Yosef, kalau dia kecamatan itu jumlah desanya dikit sih mungkin enak ya. Waktu efektif dari tanggal 2 sampai 21 itu
bisa ya udah deh sampai sore deh nggak apa-apa gitu kan, kita bisa komunikasi dengan kepala desa dan ini. Tapi yang akan jadi masalah kayak tempat saya itu ada yang jumlah desanya banyak tuh, satu kecamatan. Gimana coba ya, paling nggak sehari ada yang 2 gitu kan, itu kan kendala juga. Mungkin itu masukan aja. Mungkin teman-teman ada solusi yang lain gitu. Masih ada? Kalau misalnya nanti udah nggak ada, kita gabung ke klub besar ya, jam 11 katanya tadi, gabung ke klub besar. Nanti diungkapin aja di sana ya, hasil temuan dari kelompok kita ini. Siapa tahu ada langkah yang bisa dilakukan biar efektif. Tadi yang mengingat waktunya sangat terbatas. Mungkin itu ya, Bapak Ibu sekalian. Ini Sekali gimana lagi, nih? Ada yang mau ditambah-tambahin nggak ini nih? coba silakan kalau ada yang mau ditambahkan. Ini pada kelihatan semua. Bingung, nggak pernah jadi notulen saya. Nggak apa-apa kok, udah mantap itu. Nanti yang nyampein ini aja ya, apa Herni aja ya. Sekalian. Kok lebih jadi enak itu. Gue jadi bingung mau apa-apa ya. nulisinnya kok jadi. Boleh fasilitatornya, boleh Mbak Heni lah. Bagusnya kalau ada Pak Indra. Ini Oh ya Mas Indra, kalau nggak Yopi lah. Kan ketua Supervisor tim aja Deksosek. dari provinsi kan, penengah. Tadi itu gini Mas Indra, saya tuh pengen ngedenger suara Mas Indra. Iya. Ini lagi mau ke Pemda. Oh ada Bang Indra ya? Ya Allah. Ya, kalau udah ya, nanti saya semangat ya. kirimin ini, nanti biar kamu orang kirim di. Ini kan tugas kan? Tugas harian 3 kan? Oh ya. Jadi kalau Nah, terus ngejelasin yang ya kirim berkreasi aja sendiri nanti, lah Yopi. yang Mbak Heni kirim ke saya, nanti saya kirim ke ini Om Yopi nanti ya, Oh sama iya. tim di Lampu Barat. Nanti kalau yang bagian jelasin ya udah kan tinggal berkreasi sendiri. Ya, jadi keputusannya siapa yang nyampein ini? Herni ya? Sweet aja Supervisor. Yopi sama Sinda. Sweet aja tuh Mas Indra suaranya belum kedengeran. Kayaknya kalau Mas Yopi udah oke kayaknya. Saya sebagai kepala desa nih ya, tolong nih ya kepada Ketua RT, Bu Herni, Ketua RT 2, RT 3 Pak Johan gitu. Jadi gimana nih? Ini aja ya? Mau dibaca dulu kalau mau nyampein. Berarti udah oke ya, itu mau dicek lagi atau udah oke? Kayaknya udah oke. Bang Indra aja ya, berarti ya? Sepakat ya? Sip lah ya. Nggak dengar kayaknya orangnya. Oke, bisa ditutup ya berarti ya. Breaknya ya. Sekali lagi terima kasih atas prakteknya bersama Bapak dan Ibu sekalian. Semoga nanti pas di lapangannya kendala-kendalanya sedikit ya. Tapi apapun yang terjadi, kita berusaha melakukan yang terbaik. Mungkin itu aja ya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dengan kelas kembali ya. Terima kasih. Ruang utama itu berapa tuh? Ruang utama, masuk ruang utama. Kembali ke kelas A dulu. Udah masuk aja langsung ya ruang utama ya. Saya nggak bisa masukin ini. Ke kelas A. Baik Bapak Ibu, ini ada pengumuman dari kelas B DFKP. Jadi nanti tadi kita sudah sama-sama berdiskusi dan sudah melakukan data dengan ini ya, kelas kita. Sudah diskusi kecil ya, masing-masing kelompok. Sekarang kita bisa berdiskusi untuk tiap-tiap kelompok memaparkan hasil prakteknya tadi seperti apa.
Dimulai dari kelompok A1 mungkin ya. Siapa ini yang akan memaparkan hasil tadi prakteknya? A1 itu ada dari Tanggamus dan Lampung Selatan. Halo Mas Joa. Siapa ini wakilnya? Dari Tanggamus atau Lampung Selatan? Mau didandanin pakai baju adat nggak Mas? Pakai baju adat. Nggak perlu. Seger-seger gitu loh. Suaranya bagus. Mbak. Hah? Oh, betul. Dari Tanggamus ya, Mbak? Ya, boleh. Dari kelompok A1. Iya, sebagai administrator. Izin share screen ya, mungkin Mbak. Bapak Ibu sekalian izin share screen. Mana ini? Apakah sudah terlihat, Mbak, share screen-nya? Ya, sudah. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan membacakan notulensi dari FKP uji coba pelatihan Indah untuk kelas A1 di Kelurahan Waiurang, Kecamatan Kalianda. Di mana pada FKP tadi itu yang bertugas sebagai fasilitator yaitu Bapak Rudi, kemudian asisten fasilitator 1 itu ada Bu Santi, asisten fasilitator 2, maaf ini masih 1, asisten fasilitator 2 itu ada Pak Febri dan administrator saya sendiri. Kemudian peserta FKP-nya ada Pak Dedi, Pak Irwan, Bu Nani, Bu Vanessa, dan Pak Ivan. Yang pertama tadi kami melakukan pembukaan yang dibuka oleh Pak Rudi selaku fasilitator. Pak Rudi memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan memperkenalkan kedua asisten fasilitator, administrator, dan para peserta juga diperkenankan untuk memperkenalkan diri. Selanjutnya juga membacakan teks pembukaan FKP selaku fasilitator. Setelah membacakan pembukaan, dilanjutkan asisten fasilitator 1 menjelaskan, di sini ada Bu Santi selaku asisten fasilitator 1, menjelaskan tata cara mengenai pengisian daftar Reksosek FKP, mulai dari blok 1 sampai dengan blok 4. Pada penjelasan ini, yaitu menjelaskan selain itu juga menjelaskan mengenai pengelompokan kesejahteraan keluarga gitu dalam FKP ini, seperti sangat miskin, miskin, rentan miskin, dan tidak miskin. Setelah itu dilanjutkan oleh asisten fasilitator 2, yaitu Bapak Febri, menjelaskan mengenai pengisian blok 5 dan blok 6, mulai dari kelompok 6 mulai dari kolom 3 maksud saya sampai dengan kolom 9. Selanjutnya asisten fasilitator 2, Bapak Febri, memberikan kesempatan tanya jawab kepada peserta FKP. Dan di sini di bagian ini juga dimungkinkan untuk dipraktekkan pengisian dokumennya. Kemudian selain itu dilanjutkan penjelasan mengenai pengisian blok 6, keluarga tambahan baru, mulai dari kolom 1 sampai dengan kolom 9, dan ditekankan lagi gitu ya, pengisian kolom 6 itu harus dibubuhi oleh blok 6 maksud saya, harus dibubuhi oleh tanda tangan Bapak Ibu peserta FKP. Setelah dilakukan pemeriksaan, diadakan diskusi apabila ada ketidaksamaan atau ketidaksepahaman persepsi gitu untuk mencapai kesepakatan bersama. Selanjutnya dilakukan penutupan yang dibacakan oleh asisten fasilitator dan juga fasilitator. Adapun catatan pada FKP tadi, belum adanya pembacaan doa dan pembacaan tata tertib. Kemudian penegasan pada kolom 9 itu alasan secara tertulisnya, kemudian perlu adanya penjelasan secara rinci mengenai konsep-konsep yang disampaikan oleh asisten fasilitator sehingga menumbuhkan kesepahaman bahwa
tidak semena-mena dalam mengubah kelompok kesejahteraan. Kemudian untuk bagian administrasi juga harusnya sudah siap semua sebelum FKP dimulai. Kemudian konsep keluarga tambahan itu harus ditekankan lagi juga agar tidak semena-mena memasukkan keluarga tambahan baru gitu. Dan menjelaskan sikat yang terlalu panjang itu alangkah baiknya bagaimana caranya sehingga ditekankan lagi konsep-konsep lebih ditekankan lagi gitu ya pada konsep-konsep pengelompokan keluarga. Kemudian juga penjelasan mengenai keluarga acuan juga harus dipertegas kembali. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Desi. Ya, mungkin dari anggota tim lainnya ada tambahan? Kalau untuk cue card-nya sendiri, kan memang kita baca terlalu panjang ya. Nah, mungkin nanti bisa bukan persingkat ya, maksudnya biar lebih enak lah penyampaiannya, karena mungkin kalau kelamaan nanti pesertanya agak bosan ya. Ada ini lagi yang lain? Pendapat lain mungkin dari kelompok A1 ya? Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok A2 dulu ya. Nanya dikit, Des. Ya. Yang cue card itu harus dibacakan secara keseluruhan atau enggak? Ada Kalau tupoksinya yang harus SOP-nya nggak? iya, tapi kalaupun itu dianggap terlalu lama, yang penting intisarinya itu tidak terlewat. Oke. Ya. Karena ini ya kan, terutama untuk yang aspas ya, sebenarnya itu kan kita menjelaskan tata cara pengisian daftar ya, dan itu memang seperti pelatihan lah istilahnya ya, karena kita tahu sendiri para ketua SLS atau yang perwakilannya itu mungkin baru pertama kali diminta untuk mengisi daftar yang seperti ini. Jadi memang kalaupun dirasa terlalu panjang penjelasannya, yang penting adalah intisarinya itu tidak terlewat. Dan ketika mereka mengisi itu memang sudah ada panduannya, sudah istilahnya ya sudah ada bayangannya, oh nanti saya mengisinya seperti ini gitu ya. Kemudian lanjut lagi ke kelompok A2. A2 ini dari timur dan barat. Timur ke barat. Utara selatan. Ya. Mungkin saya mewakili kelompok A2. Izin nih teman-teman untuk share screen. Ya, di kelompok A2 tadi kita melakukan praktek FKP menggunakan cue card di Desa Cinta Damai yang dibuka oleh kepala desa, saya sendiri, kepala desanya kebetulan. Kemudian sekaligus Asfas dipimpin oleh Pak Fajar dan Pak Rusti. Kemudian administratornya Ibu Eva. Untuk kegiatannya sendiri tadi sudah berlangsung dibuka oleh fasilitator, kemudian fasilitator juga memperkenalkan para peserta ya, anggota tim FKP dan juga peserta. Kemudian dari notulensi kegiatan praktek cue card tersebut mungkin saya singkat saja. Jadi penggunaannya hampir sama seperti yang kita pelajari. Cue card fasilitator digunakan untuk membuka dan menutup, kemudian cue card asisten fasilitator juga digunakan untuk panduan para asfas untuk menjelaskan konsep-konsep dan tata cara pemeriksaan dan pengisian data FKP Reksosek. Nah, untuk kami di tim A2 ini tadi lebih menekankan ke diskusi terkait dengan praktik penggunaan cue card tadi. Yang pertama, betul penggunaan cue card ini dirasa terlalu panjang mungkin untuk beberapa daerah itu yang jumlah FKP-nya nanti maksud saya jumlah SLS di dalam FKP itu banyak, itu kan akan memakan waktu yang banyak dan peserta atau audiens yang harus dijelaskan juga beragam daya tangkapnya, sehingga mungkin dengan waktu yang terbatas itu
yang seperti disampaikan Bu Desri tadi, intisarinya mungkin lebih taktis aja kita menjelaskan seperti apa tata cara pemeriksaan atau pengisian kuesionernya, dan juga lebih menggunakan alat peraga ya, dioptimalkan dalam pelaksanaan FKP. Kemudian pada poin-poin penting materi juga harus lebih ditekankan supaya para peserta memahami maksud dan tujuan dari FKP ini. Jadi tadi ada juga saran kita langsung aja to the point ke bagaimana tata cara pengisian kuesionernya, pengelompokan, keluarganya seperti apa, kemudian runtutannya seperti apa dari tata cara pengisiannya. Mungkin itu lebih langsung mengena di peserta ya. Karena ada beberapa wilayah yang jumlah audiens atau jumlah SLS-nya bisa maksimal tuh dalam satu FKP, misalnya 11 atau 12. Nah, itu kan butuh waktu lagi untuk menjelaskan dengan daya tangkap para peserta yang berbeda-beda. Sedangkan kita yang pelatihan 2 hari saja cukup lama untuk memproses informasinya. Sedangkan mereka yang cuma setengah hari harus bisa menangkap apa yang kita sampaikan terkait dengan pengisian kuesioner FKP. Kemudian tim FKP diharapkan bisa menghidupkan suasana agar peserta tidak mengantuk dan saat mendengarkan penjelasan materi pengisian. Nah, ini perlu kemampuan dari para aspas ya untuk bisa membuat suasana forumnya hidup sehingga tidak membosankan. Kemudian yang kelima diharapkan dapat mengoptimalkan waktu saat pengisian kuesioner oleh peserta. Tadi yang saya sampaikan, mungkin untuk beberapa FKP yang jumlah SLS-nya tidak terlalu banyak, mungkin waktu itu bisa lebih efisien dan optimal. Namun untuk FKP yang jumlah SLS-nya banyak, itu perlu lebih ditekankan lagi penjelasan kepada para peserta FKP itu mungkin lebih langsung ke poin intinya atau intisari. Ya, mungkin itu dari kami kelompok A1, dari teman-teman yang lain dari anggota A2 dari tim A2 anggota yang lain, kalau ada tambahan masukan dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih. Untuk anggota tim lainnya mungkin ada tambahan. Ini yang baru ya di poin 4. Bagaimana kita menciptakan supaya suasana itu nggak bikin ngantuk ya. Karena kan ada, apalagi kalau kita hanya membaca cue card, gitu kita baca, kemudian yang lainnya entah ngapain kan, nggak tahu ya. Makanya sebisa mungkin nanti ketika akan melakukan FKP, aspas ini sudah berlatih ya, berlatih bagaimana intonasinya supaya tidak datar, supaya para peserta itu tidak ngantuk ya. Karena kan ini panjang lebar, ini dia ngomong apa, nanti kata peserta FKP-nya kan. Jadi nanti pada saat pelatihan aspas mungkin ditekankan seperti itu ya. Ketika kita nanti di FKP, sebisa mungkin suasana itu tadi apa kata Mas Yopi, suasana apa? Suasananya lebih hidup lagi. Oh ya, suasananya lebih hidup. Gitu. Semarak gitu, nggak ngantuk. Gitu. Karena gini Des, yang kebayang itu ya pas FKP, ini misalnya banyak tuh ya, tadi sempat diskusi di kelas A2, banyak nih misalnya jumlah pesertanya, SLS-nya maksimal gitu. Nah, kalau kita pakai penjelasan dulu ya, sampai habis nih di Q card kita bahas dengan ya apa namanya tata caranya masing-masing lah ya, aspasnya masing-masing. Nah, selesai. Nah, terus kan banyak tuh yang harus kita tanganin tuh. Ya. Nah, itu kan lumayan nih yang pas kita yang sebelah sini, sebelah sana kan manggil lagi, Pak ini gimana nih? Saya bingung nih caranya sih. Sebelah sana. Kan itu kan crowded nantinya. Ya. Nah, apakah sedangkan waktu kita terbatas tuh. Nggak bisa terlalu lama. Nah, itu kan jadi ini juga pemikiran bersama tuh gimana. Apakah harus kita absen dulu satu-satu, ber-SLS kita jelasin terus cara ngisinya. Itu kan juga makan waktu. Ya. Tapi kalaupun kita plur langsung banyak juga gitu, kita akan dipingpong kan kemana-mana. Yang di sana belum, yang sini belum, saut-sautan. Mungkin itu untuk yang banyak. Belum lagi kalau misalnya satu kecamatan jumlah FKP-nya banyak tuh dengan durasi waktu tanggal 2 sampai tanggal 21. Jadi itulah. Kita diskusikan lagi ya. Ya. Lanjut dulu ke A3 nih.
3, siapa yang akan mewakili A3? Ini satu kabupaten ya, enggak sih, ada Mbak Arum, Bang Yasir udah di provinsi. Dewi itu yang Campur-campur. mau ngomong Mbak Dewi. Ya, boleh silakan Mbak Dewi. Bentar ya, Des. Waduh, ini laptopnya Mbak Dewi ngehang nih, Des. Jadi Pak Yasir bisa nanti tambahin Pak Yasir ya. Nanti saya dulu nih. Jadi tadi memang kita sudah memulai pelaksanaan FKP yang ini tidak jauh berbeda sama teman-teman di kelompok A1 dan A2 gitu. Kalau dari saya memang kalau poinnya langsung ini ya, poinnya mungkin kalau pelaksanaannya sama. Bagaimana membuat suatu kita aspas itu membuat poin-poin penting yang harus disampaikan. Karena kalau kita benar-benar ngikutin cue card 2 jam itu nggak cukup. Nanti ketemu kata Nani kemarin pasal 12 lewat, mau nggak mau harus nyiapin makan siang. Nah, artinya bagaimana caranya Indah atau dibantu Inas lah ya. Kira-kira apa sih poin-poin penting utamanya itu kita bikin item-item, misalnya ada ini loh yang harus kita sampaikan yang paling penting di antara kalimat-kalimat yang muncul di cue card gitu. Itu yang menyambung apa yang dibilang kelompoknya Yopi tadi ya, karena memang tidak menutup kemungkinan pasti jenuh Pak RT dengar itu, apalagi kalau jumlahnya tadi dibilang kelompok dua itu maksimal. Itu dari saya gitu. Pak Yasin kalau mau nambahin. Ya, terima kasih Mas Sis. Ya, mungkin menambahkan yang belum tersampaikan kelompok-kelompok sebelumnya. Pertama mungkin karena FKP ini ada proses seremonial, yaitu ada pembukaan, baca doa, gitu ya, sehingga mungkin itu perlu dipastikan siapa yang akan bertugas, lalu bagaimana teknis untuk seremonialnya, itu udah harus disiapkan sebelum jalan FKP. Nah, yang kedua, saya sepakat pada saat jalannya FKP itu, karena kita itu kan ada jam yang harus kita hindari kan, yaitu jangan sampai jam FKP ini melebihi jam 12. Kenapa? Karena kita udah memang sudah tidak mengalokasikan untuk makan siang. Kan sepertinya kayak dikejar-kejar waktu FKP-nya. Nah, supaya FKP ini bisa efektif, efisien gitu dalam waktu yang singkat. Nah, mungkin QCAT itu hanya menjadi pedoman, kayaknya hanya untuk alat bantu. Itu kan dibuat oleh pusat, ini loh pedomannya, bantuannya gitu. Nah, tidak mengurangi dari substansi QCAT itu, dilakukan penyederhanaan supaya tidak terlalu yang lama tadi. Nah, intinya QCAT itu apa sih poin pentingnya? Penjelasan mengenai pengelompokan kesejahteraan itu seperti apa, lalu bagaimana mekanisme ketika akan ada penambahan di blok 6. Nah, lalu karena muatan yang kita belum tahu per RT-RT itu nanti dapat berapa, kan, tergantung jumlah yang ada di daftar. Nah, mungkin pada saat penjelasan Aspas 1, pada saat penjelasan Aspas 1 itu udah langsung bergerak. Aspas 2 itu langsung ada di tengah-tengah 12 RT yang sedang dijelaskan oleh Aspas 1 tadi. Nah, jadi dia langsung praktek, oh ini Pak daftarnya, pada saat daftar dibagi, itu langsung mentengin, mulai dari kolom 2 sampai kolom selanjutnya yang dijelaskan apa. Jadi dituntun. Jadi khawatir ketika Aspas 1 menjelaskan apa, si Pak RT itu nggak fokus di daftar yang sudah dibagikan oleh Aspas. Nah,
Itu tambahannya lalu ya mungkin itu sudah ini. Yang lain sudah disampaikan teman-teman. Mungkin yang lain kelompok A3, Mbak Arum, Mbak Epi ingin menyempurnakan. A3 kayaknya kan banyak tadi. Ya sudah di ini Sudah disampaikan semua. di kelompok sebelumnya, jadi nggak kita ulang. Di provinsi juga boleh kalau mau berpendapat. Dik, pendapat Dik. Apa berpendapat? Ya, boleh nih Mbak Desli. Izin ya Bapak Ibu. Nambahin aja mungkin dari hasil ini uji FKP tadi. Memang perlu detail sekali kita terhadap teknis pelaksanaan FKP-nya ya. Tadi mulai dari pembukaan, teknisnya seperti apa, di situ ada Indonesia Raya, itu mau seperti apa, apakah bernyanyi bersama atau mendengarkan dengan file di laptop atau seperti apa, kemudian juga teknis penyampaian aspas itu kan ada alat peraga, nah itu teknisnya apakah ada viewer ataukah ada alat peraga yang bisa ditempel, kalau bisa ditempel, tempat nempelnya ada atau enggak, itu teknis sekali harus didetailkan ya artinya. Terus ini kan kita mengundang orang yang artinya kita nggak tahu nih kebiasaan orang seperti apa gitu. Nah, kita harus bisa atur benar gimana orang tersebut bisa mengikuti apa yang kita mau, ya kan? Mulai dari dia datang, itu harus kita arahin, oh harus langsung isi daftar hadir. Kalau ada snack langsung dibagi biar mengurangi waktu biar nggak nyampe pasal 12 tadi. Kemudian kita membagi dokumen FKP-nya itu kapan tepatnya, apakah di awal pas baru datang, apakah pas penjelasan aspas mulai baru kita bagi. Biar apa? Biar biasanya kan kalau Pak RT sudah dibagi daftar nama, dia langsung ngeliatin warganya, pasti ada riweh lah, entah, oh ini kok belum ada namanya warga saya atau seperti apa, itu bikin riweh suasana di FKP. Nah, yang hal-hal seperti itu yang perlu kita antisipasi. Nah, kemudian juga buatlah kalau kita bahas tadi, buat semacam aturan main ya ketika FKP dimulai. Artinya kita jelaskan dulu Bapak Ibu, ini nanti ada penjelasan aspas. Di penjelasan aspas kita cukup dengarkan dulu, nanti ketika mau bertanya atau apa nanti ada sesinya. Jadi nggak saling aspas lagi jelasin, dia ngobrol sendiri, ada yang mau nanya atau apa. Jadi teknis-teknis detailnya itu harus dimatangkan sekali terkait FKP ini, terutama poin-poin penjelasannya tadi juga gitu. Mungkin itu tambahannya. Ya, baik. Terima kasih. Ada yang lain mungkin? Ini ada aturan main nih. Jadi kan tiap daerah beda-beda kultur ya. Profesor yang kemarin juga kan menyebutkan tiap wilayah itu pasti beda-beda kulturnya. Nah, nanti sudah bisa diidentifikasi ya di masing-masing daerah nanti butuhnya seperti apa, kemudian kulturnya masyarakatnya seperti apa. Kalau Radika tadi, kalau bisa sudah ada aturan main di depan ya. Gimana nanti pada saat proses FKP seperti apa, apakah perlu diingatkan dulu di awal gitu ya Bapak Ibu, nanti prosesnya seperti ini, dimohon untuk misalnya menyimak terlebih dahulu arahan dari aspas atau seperti apa nanti ya. Mungkin tim dari BPS masing-masing Kako nanti bisa merumuskan apa yang perlu diperhatikan pada saat FKP nanti, karena tiap-tiap daerah pasti beda. Kalau misalkan di Lampung Barat kan mungkin mayoritas orangnya orang Lampung gitu, kulturnya beda. Misalkan di Lampung Timur mungkin mayoritas nanti ada daerah yang orang Jawa, ada orang Bali ya,
di sana kan ada orang Bali gitu, mungkin kulturnya nanti akan beda gitu. Jadi nanti sebelum kita ke FKP-nya, penyelenggaraan FKP itu sudah dirancang terlebih dahulu nih baiknya seperti apa di masing-masing daerah. Terus tadi apa lagi? Ada yang lain mungkin masukan saran nanti ketika saat FKP. Jadi sudah ada ya, siapa nih? Ivan. Bang Ivan, ya. Ini kayaknya perlu dibuat deh semacam poin-poin penekanan ya. Poin-poin penekanan itu yang bisa dibagikan ke semua nanti asisten fasilitator maupun yang administrasi. Misalnya kayak tidak boleh merekam gitu ya. Itu dari awal itu sudah harus dijelasin gitu ya. Poin-poin penekanan ketika mulai ataupun sebelum memulai FKP gitu. Kemudian harus selesai FKP harus selesai 1 hari gitu. Jadi itu juga nanti udah diketahui oleh para peserta FKP. Jadi dari awal itu sudah ada poin-poin penekanan yang bisa dibawa nanti ke FKP. Apalagi kan kalau misalnya bisa kita pahami juga ya, kawan-kawan kita juga kan belum tentu istilahnya semua ada yang bisa cepat nangkap, ada yang enggak ya. Nah itu juga perlu dipikirkan gitu untuk poin-poin penekanannya. Itu aja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Kemudian tadi ada alat peraga ya. Alat peraga itu kenapa dicetak? Karena tidak semua daerah mungkin memiliki viewer. Jadi alat peraga itu nanti kalau di contoh di video itu dia dipegang ya. Aspas 1 memegang alat peraga, Aspas 2 nanti menjelaskan. Atau kalau di situ memang ada papan yang bisa sebagai untuk nempelnya, mungkin bisa digunakan seperti itu. Katanya sih cukup besar ya alat peraganya itu dari karton. Nah itu nanti mungkin agak kesulitan membawa ya. Bukan, ya nggak sulit juga sih, karena ini dia agak lebar alat peraga, jadi nanti ya lumayan lah, nggak bisa masuk tas juga kan. Jadi ditenteng-tenteng gitu nanti. Tapi maksimalkan saja seperti kata Bang Yopi tadi ya, Pak Yopi tadi, maksimalkan alat peraga yang ada. Karena nggak semua balai desa mungkin nggak semua ada proyektor ya. Kalaupun ada proyektor mungkin lebih baik, lebih bagus ya. Nanti kita gunakan proyektor dan itu kan lebih besar ya layarnya. Tapi kalau tidak ada ya maksimalkan saja alat peraga yang diberikan. Ada yang lain mungkin Bapak Ibu? Tambah Diskusi yang dikit, lain? Iya. Des. Iya, Mas. Mungkin gini, seperti menyambung seperti yang disampaikan Mas Irfan tadi ya. Sebelum FKP kita kan ada rakor ya di kecamatan. Nah, itu hal-hal yang penting seperti tidak boleh merekam, selesai sampai jam berapa itu sudah diketahui oleh fasilitator. Jadi nanti di saat acara itu melampaui batas itu kan Pak Desa sudah tahu kalau anggaran yang ada di BPS misalnya cuma ada help day ya, cuma sampai snack atau apa. Siapa tahu nanti karena ada anggaran dana desa ya, siapa tahu Pak Lurahnya bisa mengeluarkan anggaran dari situ untuk makan siang. Karena kan kita tidak tahu ya anggaran desa itu sampai sejauh mana bisa digunakan, kan siapa tahu bisa juga digunakan untuk situ. Maksud saya hal-hal sedetail apapun dikasih penjelasan terlebih dahulu ke fasilitator waktu FKP. Itu menurut saya perlu ditekankan juga ke sana itu. Terima kasih. Ya Mas, terima kasih. Jadi itu ya pentingnya pada saat rakor fasilitator semuanya harus kita jelaskan ya. Fasilitator ini kan kepala desa. Nah, hal-hal seperti itu juga mungkin bisa ya di sebagian wilayah mungkin bisa langsung dijelaskan bahwa kita hanya ada sampai setengah hari ya, dan itu hanya konsumsi, bahasanya konsumsi ya, bukan snack atau makan siang, tapi konsumsi. Nah, nanti cari aja kesepakatan enaknya seperti apa gitu. Apalagi kalau misalkan kepala desanya welcome ya, itu kan lebih enak ya nantinya. Intinya adalah pada saat nanti di rakor fasilitator, jangan sampai ada miss, nanti miss lah pada saat FKP loh, kok begini kata kepala desanya.
kemarin nggak dijelasin nih begini gitu. Jadi intinya adalah pada saat rakor fasilitator itu benar-benar kita jelaskan kegiatan kita FKP nanti seperti apa, kemudian sampai jam berapa, kemudian sampai proses entry juga kalau bisa kita jelaskan bahwa proses entry ini harus selesai hari itu juga, sehingga FKP itu tidak boleh nggak selesai gitu, harus selesai di hari itu juga gitu ya. Jadi benar-benar maksimalkan pada saat pertemuan rakor nanti, rapat koordinasi fasilitator. Jangan hanya kita nyampein ini loh ada FKP ini. Sebisa mungkin jadwal itu sudah kita susun, kemudian kita diskusikan ke kepala desa masing-masing ya, apakah bisa pada saat hari ini atau tidak gitu ya. Terus kemudian tempatnya di mana. Kemudian nah ini sistem undangannya ini kan nanti kop suratnya tetap dari desa, tapi kan kita yang merancang ya. Nah itu jangan sampai nanti ada lempar-lemparan nih, oh ini BPS belum ngasih undangannya nih, sehingga undangannya belum disebar ke para peserta FKP. Ya, baik Bapak Ibu, gimana? Ada yang lain mungkin? Tadi sudah banyak masukan ya dari beberapa teman-teman mewakili masing-masing kabupatennya, kabupaten kotanya. Ada yang lain mungkin? Kalau tidak ada, ini sudah jam 11.48 untuk post-test kan sudah semua ya. Post-test sudah semua tadi dari Mbak Nurung. Jadi mungkin ini terakhir ya, sesi kita terakhir di dalam kelas A. Nanti kalau misalkan memang masih ada permasalahan atau pertanyaan, bisa dituliskan di Q&A. Kemudian untuk beberapa pertanyaan kemarin yang belum saya jawab, nanti bisa dituliskan lagi, kemudian nanti diteruskan ke pusat ya, karena ada beberapa pertanyaan yang memang belum dijawab oleh pusat. Gitu ya, Bapak Ibu. Ada pertanyaan sampai sini? Nanti kita penutupan jam 1, jam 13.00 di ruang pleno. Kabarnya nanti Kepala BPS Provinsi Bali yang akan menutup. Segitunya bahasa lo, Desli. Ya bener loh, kan? Udah kepala Nanti kalau ada berani kalau ngomong. Hah? Mana? Ngomong. Emang bener, Emang bener kan? Lah iya, kan saya cuma nanti ngomong kan, boleh ngomong kayak gitu kan? Hah? Iya dong. Arab senyum-senyum. Ya, gimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Kopinya mana, Rom? Kopi, Rom? Kopi. Jangan di sini, Ge. Aduh. Nanti ya, dibawain ya, gue ya. Duh, Biasanya aku kan biasanya muji kok. Gue dulu sama-sama IPDS muji kuat tuh selalu ngebawain dalam barat. Ini Yopi boro-boro. Apa sih? Nggak mengundang-undang metro, toh, Mbak? Apa Bu Nani? Biasanya tukar nama Kopi, kopi. Kopi. Ya, siap. Bawain nama pohonnya, Yopi. Siap, Mbak. Banyak pohon. Ya, Bapak Ibu, mungkin cukup sekian ya dari saya di kelas A ini. Saya mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan. Kemudian untuk grup masih aktif ya. Misalnya ada pertanyaan juga boleh lewat grup. Insya Allah. Kemudian minggu depan sudah pada ngajar ya. Semangat lah ngajarnya. Kalau jadi dan kalau lulus. Bagus-bagus tuh nilainya, udah saya lihat. Oh gitu. Semangat ngajarnya di bulan Tapi puasa. lucu salahnya. Apa? Lucu lah nanti aja lah kalau kita ketemu aja gue ngomongnya malu. Nanti denger Yasir. Oh iya kan kita minggu depan ketemu. Pokoknya provinsi menolongin gue 3 orang. Nah, ya, nanti itu ada Mas Yosef, Radika, Bang Ivan ya. Panggil IPDS, Mantan Selatan. Panggil. Kalau Selatan 3 orang, Lampung Barat 6 orang berarti. Bodoh amat, Pi. Ya, jadi semangat ngajarnya di bulan puasa. Semoga diberi kekuatan.
Amin. Kan lebih capek ya, harus berdiri. Kalau saya ini enak Zoom. Meskipun nggak bisa minum kan tetap duduk ya posisinya. Teman-teman besok Ya, minggu duduk depan juga berdiri. boleh kok. Duduk juga boleh. Siapa ngelarang? Tapi kan nggak enak loh Mbak ngajar Bagi berdiri, yang nggak ngajar enak. duduk itu. Bagi yang nggak enak. Kalau bagi yang enak ya enaknya aja. Kurang cek gitu kalau ngajar duduk. Ya Dit ya. Kalau yang enak ya enak aja ngajar duduk. Nggak ada kuis lagi nih ya? Hah? Mau quiz lagi? Nggak ada Tidak kan? Yopi, nggak usah nyari masalah Yopi. Ya nggak nanya, takutnya ada gitu kan. Tugas ya, tugas jangan lupa diupload. Terakhir tugas itu kan? Ya yang ini, yang Oh, yang tugas ini. 3 ya. Oke. Ya, terus apa lagi? Nanti lah admin lah yang ini ya ngejelasin. Nah, baik Bapak Ibu, kalau tidak Inas ini kan, Inas siap kalau misalnya Indah apa gitu kan, kelelahan atau apa gitu, kita minta bantuan itu tolong digantikan sama sayangnya Inas. saya udah di booking Susenas minggu depan. Full minggu depan ya. Ada kok Inas cadangan ada 1 belum ngajar. Tenang aja. Ya udah Bapak Ibu, mungkin saya akhiri ya. Terima kasih banyak 3 harinya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti penutupan mana Mbak Ningrum? Mbak Ningrum, ada nggak? Mbak Ningrumnya nggak ada. Nanti kita penutupan di Pleno ya. Jam berapa ya? Jam 1, jangan telat ya. Soalnya Ibu yang menutup. Baik Bapak Ibu mungkin boleh live atau di sini aja boleh sih. Kalau mau live boleh, di Zoom meeting ini juga boleh. Udah ya, Des ya? Des? Ya silakan Mbak Ningrum, gimana? Ini materinya udah habis. Sudah, tinggal penutupan, Mbak. Oh ya, penutupan nanti jam 1 ya, pas setengah 2 ya. Kalau dijadwal sih jam 1, cuman sampai sekarang belum ada konfirmasi dari ketua tim penyelenggara. Nanti dikabarin di grup aja ya teman-teman ya. Oke, Bu. Oke, silakan istirahat teman-teman. Selamat siang.